Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Suhardi dalam video pembelajaran matematika. Untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi bangun ruang sisi lengkung. Materi kelas 9 semester 2. Kali ini kita fokus pada pembahasan tentang tabung. Bangun ruang sisi lengkung itu nanti ada tabung, kerucut, bola. Tapi pada video kali ini kita hanya membahas tentang tabung. Sebelum kita mulai, biasakan kita untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga semua yang kita lakukan akan bermanfaat. Oke, mari kita mulai. Ya. Tabung di sekitar kita itu ada banyak benda berbentuk tabung. Contohnya ada kaleng. Kaleng ini berbentuk tabung. Ada lagi tabung gas. Ya, ini berbentuk tabung ini. Biarpun di atasnya ada kombinasi dengan sisi lengkung. Tapi bentuk utamanya adalah tabung. Selanjutnya ada tempat penampungan air. Ini juga bentuk utamanya adalah tabung. Ada lagi ini pipa. Pipa itu bentuk tabung yang panjang, yang tingginya tinggi, dan diameternya bermacam-macam ya. Ada lagi, ini yang sering kita jumpai kalau di beberapa masjid ada beduk ya. Beduk juga bentuk utamanya tabung. Biarpun kadang ada beduk yang tengahnya lebih cembung, tapi bentuk utamanya adalah tabung. Oke, kita lanjutkan pengertian tabung ya. Tabung itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik. Lingkaran identik itu sejajar dan sama bentuk. Bentuk ukuran juga sama. Dan sebuah selimut berbentuk persegi panjang yang menutupi bagian tegak tabung. Jadi selimut tabung nanti berbentuk persegi panjang yang ditemukan kedua sisinya sehingga akan menutupi bagian tegak tabung. Oke. Ada sifat-sifat tabung. Sifat yang pertama adalah memiliki alas dan tutup berukuran sama, ya kan? Lingkaran identik. Alas dan tutupnya berbentuk lingkaran identik. Memiliki 2 buah rusuk. Oke. Rusuk itu berarti yang ada di atas dan ada di bawah, ya. Terus memiliki 3 bidang, yaitu bidang alas bagian bawah, bidang tutup bagian atas, dan tadi selimut tabung. Terus sifat yang keempat tidak memiliki sudut. Di sini lihat bentuknya. Memiliki alas sama. Oke, memenuhi ya. Memiliki 2 buah rusuk. Mana rusuknya? Ya, rusuknya bukan yang samping ini ya, tapi rusuknya yang atas ini. Nih, ini rusuk atas dan rusuk alas. Memiliki 3 buah bidang, itu alas, tutup, dan selimut ini. Tidak memiliki sudut. Oke ya. Itu bagian-bagian tabung. Ini namanya tinggi, itu jarak antara alas dan tutup. Terus ada jari-jari alas, jari-jari. Selanjutnya tentang luas permukaan tabung. Ya. Tabung itu adalah sebenarnya sebuah prisma yang alasnya itu selalu berbentuk lingkaran. Kalau di kelas 8 kita pelajari prisma itu alasnya bermacam-macam. Ada prisma segi 3, prisma segi 4, prisma segi 5, dan seterusnya. Nah, kalau tabung ini adalah prisma yang alasnya selalu berbentuk lingkaran. Jadi kalau sebelum dibelah bentuknya seperti ini ya, prisma atas dan tutupnya sama, dan kita
buka, kita belah, itu akan menjadi seperti ini. Sama seperti ketika kelas 8 kalian mencari luas permukaan prisma juga seperti itu. Ya. Yang sisi tegaknya dibelah akan menjadi persegi panjang. Dengan panjang di sini adalah keliling alas, ya, ini keliling alas. Keliling alas. Dengan ini tinggi. Oke ya. Sehingga ketika kita cari satu-satu, luas tutupnya itu sama dengan luas lingkaran. Luas lingkaran itu PR pangkat 2. Sedangkan luas selimutnya itu luas persegi panjang. Apa luas persegi panjang rumusnya? Panjang kali lebar. Panjangnya siapa? Keliling alas. Apa itu rumus keliling alas? Ya. Keliling alas adalah rumusnya 2pi R, keliling lingkaran ya. Sudah dipelajari di kelas 8, 2πr. Sehingga luas selimut tabung adalah 2πr kali T, 2πrt. Sedangkan alasnya akan berbentuk lingkaran juga, sama seperti tutupnya. Luasnya πr kuadrat. Sehingga kalau kita simpulkan, luas permukaan tabung adalah 2πr kuadrat ditambah 2πr T, kita jumlahkan semua ini. PR kuadrat tambah PR kuadrat menjadi 2PR kuadrat. 2PRT. Oke ya. Ini juga ketika ada yang meringkas lagi, ini kalian akan bisa menuliskan seperti ini. 2Pi R ditambah T. Seperti itu. Ya. Tapi kalau boleh Pak Guru sarankan, konsepnya ini yang kalian pakai. Jadi luas permukaan tabung itu luas tutup ditambah luas selimut ditambah luas lingkaran. Jadi ketika nanti dalam soal penerapan, kalian tidak terpaku pada rumus ini. Ya, tidak terpaku pada rumus ini. Karena dalam penerapan bisa jadi soalnya sedikit divariasi. Mungkin tabungnya tidak ada tutupnya. Tidak ada tutupnya berarti ini jangan dihitung. Rumusnya cuma 2PRT ditambah PR kuadrat gitu ya. Dan macam-macam ya jika aplikasi. Jadi jangan terpaku pada rumus yang bawah, tetapi konsep dari menemukan luas permukaan ini yang kalian pahami. Oke, kita lanjutkan. Volume tabung. Volume tabung itu sama seperti volume prisma. Ya. Luas alas kalikan tinggi tabung. Ya, karena tabung itu merupakan prisma yang alasnya selalu berbentuk lingkaran. Jadi volume tabung sama seperti volume prisma. Luas alas kali tinggi tabung. Karena alasnya selalu berbentuk lingkaran, maka luas lingkaran selalu PR kuadrat. Ya, kalikan tinggi. Jadi kita bisa menyingkat di sini, volume tabung adalah PR kuadrat T. Oke. Dengan Pi itu 22/7 atau 3,14. R adalah radius atau jari-jari tabung. Dan T adalah tinggi tabung. Oke ya. Oke, sekarang contoh soal. Contoh soal ada seperti ini. Ada sebuah benda berbentuk tabung ya, tapi tengahnya berlubang. Tengahnya berlubang. Jari-jari diameter yang tengah ini yang kecil 8 cm. Terus ketebalan benda itu 2 cm. Terus tingginya 3 cm. Tentukan luas dan volumenya. Oke, di sini kita harus mencari terlebih dahulu informasi yang diperoleh. Yang pertama ini berarti ada 2 buah tabung ya. 2 buah tabung dengan jari-jari yang kecil ya. Dengan R-nya karena
jari-jari yang kecil ini, karena ini 8 cm diameternya, berarti R-nya adalah 4 cm. Jari-jari yang kecil. Kalau jari-jari yang besar, kita misal dengan R besar aja biar mudah, itu berarti karena dia jari-jarinya 8, ini ketebalannya 2, jari-jarinya 4, ketebalannya 2, maka jari-jari yang besar itu adalah 4 ditambah 2. Sama dengan 6 cm. Oke ya, tinggi tabung sama. Tingginya sama-sama berapa ini? 3 cm. Sama seperti ini ya. Oke. Di sini kalau kalian akan mencari luas permukaannya, ya, mencari luas permukaannya, kalian harus cari satu-satu. Pertama cari luas ini ya, luas alas. Ya, alas dan tutupnya sama ya. Luas alas. Luas alasnya itu bagaimana? Oh, karena ini ada 2, berarti luas yang besar dikurangi luas yang kecil. Oke ya. Luas alas besar dikurangi luas alas kecil karena ini bolong diambil. Oke, berarti kita cari luas alas besar itu rumusnya PR kuadrat untuk R-nya yang besar dikurangi PR kuadrat untuk R yang kecil. Ya. Kalau kita tulis di sini kita singkat, P-nya kita keluarkan jadinya 3,14 karena R-nya tadi bukan kelipatan 7, maka sini 6. Jari-jari yang besar 6 pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 2. 3,14 dikurangi 6 pangkat 2 36, 4 pangkat 2 16. Jadinya 3,14 kali 20 atau 62,8. Ini luas ini. Ingat, luas alas dan luas tutup sama. Maka nanti kita juga tidak perlu mencari luas tutup ya. Ini sama dengan luas alas dengan luas tutup juga sama. Alas dan tutupnya sama. Oke, selanjutnya kita cari selimut yang besar ya. Selimut yang besar ini kan, yang di luar ini, selimut yang luar. Luas selimut tabung yang luar itu berarti apa tadi rumusnya? Luas selimut 2PR ya, 2PRT. 2PRT untuk jari-jari yang besar. Kita cari untuk jari-jari yang besar. Berarti 3,14 2 kali 3,14 kali jari-jarinya 6 kali tingginya 3. Ya. 2 ini dari rumus. Kita hitung hasilnya adalah 113,04. Luas yang sini, bagian sini. Ya. Terus kita cari luas selimut kecil. Luas selimut kecil berarti yang bagian dalam. Oke, yang bagian dalam kita cari 2PRT untuk jari-jari yang kecil. Jari-jari yang kecil tadi 4. Berarti 2 kali 3,14 kali 4 kali 3. Hasilnya adalah 75,36 cm persegi. Oke, jadi ketika kita disuruh mencari luas permukaan semuanya, itu adalah 2 luas alas. Kenapa 2? Karena ada luas yang bagian atas dan luas yang bagian bawah yang tidak terlihat. Ya. 2 luas alas tambah luas yang besar tambah luas yang kecil. Jadi sekali lagi seperti tadi saya sampaikan, jangan terpaku pada rumus luas permukaan tabung, tetapi kita harus bisa mencari satu persatu. Ya. Oke, kita hitung luas alasnya adalah 62,8 ditambah luas selimut besarnya adalah 103,04, luas selimut kecilnya adalah 75,36. Kalau dihitung semuanya menjadi 314 cm persegi. Wah, kebetulan sekali sama dengan P ya. Ini kebetulan, hasil yang kebetulan. Ya, ini dikalikan 2 dulu. Oke ya. Begitu cara mencari luas permukaan. Kita harus cari dengan detail setiap bagiannya. Selanjutnya ketika kita disuruh mencari volume. Nah, karena ini yang tengah diambil, ya, maka volume
tabungnya atau volume bendanya adalah volume tabung besar diambil volume tabung kecil. Oke, volume tabung itu rumusnya PR pangkat 2T. Yang besar berarti dengan jari-jari yang besar, yang kecil dengan jari-jari yang kecil. Dihitung seperti ini. Oke. Kalau dihitung, ini adalah 339,12. Ini jangan lupa dikuadratkan ya. Yang ini adalah 150,72. Ini jangan lupa dikuadratkan. Oke. Hasil keseluruhannya adalah 118,4 cm kubik. Ada cara yang lebih mudah untuk menghitung ini, yaitu kalian bisa memanfaatkan. Oke, kita ambilkan di sini misal. Jadi ketika sudah menulis ini, langkah yang kedua, kita hitung nih, keluarkan pi dengan T-nya. Bisa tulis gini. Pi T R kuadrat dikurangi R kuadrat. Seperti ini. Jadinya 3,14 kali 3 kali R kuadratnya, karena yang ini 6. Ya, berarti 36 dikurangi 16. 314 kalikan 3 itu hasilnya adalah 9,42 ya, kalikan 20. Nah, ketika kalikan 20 ini berarti hasilnya iya 118,4. Sama ya. Oke, bisa dengan seperti itu mencarinya. Bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi, ketika kalian mencari luas permukaan, jangan terpaku pada rumus luas permukaan tabung adalah 2πr ya, 2πr dikalikan R tambah T gitu ya. Jangan terpaku seperti itu. Tetapi bisa mencari satu persatu. Kalau volume, lihat kemungkinan besar tinggal volume besar dikurangi volume yang kecil atau yang lain. Tidak ada perubahan. Oke, selanjutnya kegiatan siswa seperti ini. Ini kita lihat di sini ada benda berbentuk tabung, yaitu tempat sampah. Ya, oke ya. Untuk menjaga kebersihan dan keindahan taman, pihak pengelola taman menyediakan 10 pasang tempat sampah. Ini 10 pasang. Ya. Dengan model seperti tampak pada gambar. Berarti satu pasang isinya 2 tempat sampah. Lihat, tempat sampahnya tidak punya tutup. Tempat sampahnya tidak punya tutup. Jika diameter tempat sampah, ini diameternya 35 cm. Ya. Oke, ini diameternya 35 cm di sini. Dan tingginya 60 cm, maka tentukan luas permukaan seluruh tempat sampah, bukan satu tempat sampah, tetapi di taman itu ada berapa tempat sampah. Ya. Yang B adalah volume seluruh tempat sampah. Ingat, di sini juga yang B juga seluruh tempat sampah. Oke, bisa dipahami ya. Silakan kalian ilustrasikan jawabannya di kertas dengan langkah-langkah yang sesuai, bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi seberapa paham kalian tentang materi luas permukaan dan volume tabung ini. Seperti itu. Terima kasih atas keseriusan kalian untuk memperhatikan materi dalam video ini. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar dan jaga kesehatan. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.